Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Anda kembali menyaksikan Selamat Pagi Indonesia. Hari ini ada saya Valencia Melvinsi. Dan saya Jason Sambo pemirsa. Jadi pagi ini Anda sudah sarapan belum? Sudah sarapan sehat dengan sumber-sumber daya yang berasal dari petani-petani Indonesia belum? Pagi makan ubi, ada jagung. Udah makan ya? Aku juga makannya singkong gitu ya. Itu hasil tani kita kan? Betul. Nah ini selaras pemirsa dengan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto soal Indonesia sudah mencapai swasembada pangan dan tidak lagi bergantung pada impor pangan dari negara lain. Jadi kita lihat pemirsa, Presiden Prabowo Subianto itu menyebut bahwa swasembada pangan sebagai catatan sejarah bagi bangsa Indonesia. Dan Presiden menegaskan tidak ada bangsa yang benar-benar merdeka jika kebutuhan pangannya ini masih bergantung pada pihak lain. Jadi memang ini sudah disampaikan Presiden pada saat mengumpulkan para menteri, wakil menteri dan juga kepala badan di Retret beberapa waktu lalu begitu di Hambalang pemirsa. Ketika Presiden ini meminta evaluasi kinerja selama program selama 1 tahun di bawah jajarannya. Nah Presiden ini juga mengungkapkan keprihatinannya ternyata atas banyaknya kekayaan nasional yang selama ini tidak terkelola dengan baik sehingga tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Jadi Presiden Prabowo juga mengapresiasi peran petani dan seluruh komunitas pertanian yang telah bekerja keras, kompak dan bersatu sehingga memang target swasembada yang ditetapkan 4 tahun ini bisa tercapai hanya dalam waktu 1 tahun. Kita dengarkan kembali apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto berikut ini. Yang diberikan kepada saya diundang hari ini pada acara panen raya dan pengumuman resmi bahwa Indonesia berhasil kembali menjadi bangsa yang swasembada pangan. Setelah saya dipilih dan diangkat menjadi presiden, setelah saya mengambil alih pemerintahan, saya lebih mengerti atas kekayaan-kekayaan kita. Tapi saya harus katakan, saya prihatin, saya sedih dengan kenyataan bahwa banyak kekayaan kita yang tidak pandai kita kelola, sehingga banyak kekayaan kita yang bocor. Oke, pemirsa, kalau yang tadi harus bangga kita dengan pencapaian. Nah, kalau yang ini, jadi ada selebgram Richard Lee, Anda tahu, sering lihat di media sosial, akhirnya ia sudah memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen atas penjualan produk kosmetiknya. Jadi Richard Lee ini adalah seorang influencer pemirsa. Ia datang ke gedung Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka. Nah, pemeriksaan Richard Lee sebagai tersangka berawal dari laporan warga atas nama Samira Farhnas atau yang biasa disebut di media sosial sebagai Doktif, dokter detektif. Ini terkait dengan dugaan pelanggaran perlindungan konsumen atas penjualan produk kosmetik milik Richard Lee. Kemudian 15 Desember 2025, tim penyidik Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan Richard Lee sebagai tersangka. Memang Jason, ada beberapa kali ini yang diposting Richard Lee ini kontroversial, tapi yang satu ini berbeda. Karena ini menyebabkan kerugian pada konsumen. Betul, jadi ini berkaitan dengan produk kosmetiknya. Jadi kalau kita tahu kan Richard Lee ini memang punya klinik kecantikan dan juga produk-produk skincare begitu yang kemudian dipasarkan di masyarakat, itu yang kemudian jadi dilaporkan juga oleh dokter detektif tadi atau Doktif. Tapi berbicara soal kontroversial, ini juga mungkin bisa dikatakan seperti itu pemirsa, karena KPK ini membuka penyelidikan baru terkait dengan pengembangan penyidikan terkait dengan kasus dugaan suap ijon proyek pemirsa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Jadi KPK ini secara diam-diam memanggil dan memintai keterangan sejumlah pejabat pemerintahan Kabupaten Bekasi terkait dengan kasus dugaan suap ijon proyek yang menjerat Bupati Bekasi Adi Kuswarakuna. Yang sudah dipanggil KPK terkait dengan suap proyek ini diantaranya pemirsa ada sejumlah kepala bagian dan juga dinas di Pemkab Bekasi. Dan untuk itu juru bicara KPK Budi Prasetyo juga tak membantah membuka peluang untuk memanggil dan juga memeriksa politisi dari PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka. Karena hal ini terkait dengan peran Rieke Diah Pitaloka yang menjawab Ketua Dewan Penasehat Bupati Bekasi sejak 11 April 2025 lalu. Kita dengarkan kembali pernyataan dari jubir KPK berikut ini. Untuk kegiatan-kegiatan penyelidikan kami belum bisa sampaikan secara detail, secara lengkap karena ini memang masih di tahap yang tertutup ya, kecuali di tahap penyidikan
Di perkara Bekasi ini kami sampaikan ya saksi-saksi siapa saja yang diundang, dipanggil dan dimintai keterangan untuk menjelaskan terkait dengan informasi yang dibutuhkan oleh penyidik. Tentu dalam setiap kegiatan tangkap tangan, KPK selalu terbuka untuk kemudian melakukan pengembangan. Ya, ini menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk melihat apakah ada modus-modus dugaan tindak pidana korupsi lainnya yang juga. Oke pemirsa, nanti kita akan update lagi bagaimana perkembangan kasus yang tadi. Tapi kalau yang ini juga penting untuk diupdate, Jason. Ini bisa menginspirasi lebih banyak orang untuk menyelamatkan sesama kita. Jadi ada seorang pemuda di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur yang nekat menghadang seorang pelaku begal yang sedang melarikan diri setelah berhasil merampok sepeda motor milik warga. Nah, ini dia adalah visual pada saat terjadi penangkapan pelaku begal. Ini adalah berkat aksi heroik seorang pemuda namanya Fawaid, pemirsa, asal dari Kamal, Kabupaten Bangkalan. Jadi tanpa pikir panjang, Fawaid ini menghadang pelaku begal dengan motornya sampai akhirnya pelaku ini jatuh bersama dengan motor yang dicuri. Akibat aksi heroiknya itu, Fawaid terpaksa mendapatkan perawatan lantaran mengalami luka di bagian kepala, kemudian luka lebam di sekujur tubuhnya karena ia ikut terjatuh pada saat menghadang pelaku begal itu. Saat ini pelaku begal dalam penanganan pihak kepolisian. Nah, ini salah satu evaluasi juga ya, sebenarnya begal ini kan sudah terjadi cukup lama, artinya memang pengawasan dari pihak kepolisian sampai dengan masyarakat setempat itu diperlukan lagi sensitivitasnya untuk menjaga keamanan di lingkungan sekitar. Betul. Tapi kita harus beralih juga nih ke hot topic berikutnya pemirsa, di mana ada seorang ibu di Labuan Batu Selatan yang disandra, disekap oleh pria dengan menggunakan parang panjang pemirsa. Jadi kita lihat ada sejumlah warga yang kemudian ini berupaya untuk menenangkan pelaku dan membujuknya agar mengurungkan niat melukai korban. Nah, kejadian ini berlangsung di rumah korban di Jalan Jawa, Kelurahan Kalapane, Kecamatan Kota Pinang, di Kabupaten Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Dan pelaku sendiri akhirnya diamankan pemirsa oleh aparat kepolisian dengan bantuan warga setempat. Memang beruntung dalam peristiwa ini korban tidak mengalami luka fisik, tapi korban mengaku mengalami trauma berat akibat peristiwa tersebut. Dan kejadian ini bermula dari tuduhan pencurian handphone yang dilakukan oleh pelaku. Dan usai tuduhan tersebut, pelaku kemudian melarikan diri dari kejaran sejumlah orang dan akhirnya berada di rumah korban bernama Darwati Hasibuan, lalu melakukan penyanderaan dan pengancaman terhadap korban dengan sebilah parang panjang pemirsa. Tapi sekali lagi beruntung ini korban tidak terluka begitu ya akibat peristiwa ini. Dan pelaku ini juga sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Kita lihat tadi ada barang bukti yang disita oleh pihak polisi. Mudah-mudahan nanti tidak terjadi lagi ya yang seperti ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.